来请，一起入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 559-560, atau episode 585-586, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang berhasil mendapatkan harta sejati di bintang asli, dari hasil perjuangannya, melawan serangan beberapa kesatria alam semesta yang mencoba merebutnya, namun dikarenakan dia memiliki klon binatang bertanduk emas dan klon samudra jauh yang seperti raksasa, ditambah dengan adanya harta sejati yang dimiliki Lu Feng, sehingga tidak ada yang berhasil merebutnya, semua kesatria alam semesta merasa sia-sia melakukan penyerangan terhadap Lu Feng, dan berangsur-angsur semuanya segera meninggalkan tempat Lu Feng mendapatkan harta karun tersebut. Begitu pula dengan tiga ksatria alam semesta dari aliansi teritorial utara, mereka pun terbang kembali ke tempat yang mereka huni, di puncak gunung kecil. Binatang buas luar angkasa itu memang beruntung. Aliansi binatang ruang angkasa misterius dan kuat. Keduanya memiliki jenis domain yang berharga, harta karun sayap sejati, dan sekarang harta karun pedang hitam. Mereka semua berbicara di antara mereka sendiri, dan ksatria alam semesta yang terbuat dari logam merenung. Mata ksatria ungu logam itu berkilau. Dia mengisolasi mereka dari sekitarnya dengan kekuatan saktinya, dan memandang ke ksatria binatang aneh dengan ratusan sirip punggung yang lembut di sekitar mulutnya. Ksatria 100 rakun, katanya, kamu memiliki tubuh di pusat aliansi kita, kan? Kirim pesan ke aliansi kami dan beritahu mereka bahwa kami baru saja menemukan pedang suci dari sungai Pedang Luo. Pedang sungai Luo, gumam kedua ksatria semesta bingung. Mata ksatria 100 rakun berkilau karena kegembiraan. Harta karun legendaris tingkat atas yang legendaris, pedang sungai Luo. Sungai Blade Luo adalah harta sejati yang paling menarik dalam seabad, setelah bintang-bintang asli dibuka. Sebuah makam raksasa keluar dari bawah tanah. Itu adalah makam pedang. Sebuah tablet kuno di makam pedang mengatakan bahwa, ada banyak pedang yang sakti, dan beberapa harta karun biasa. Dan yang paling berharga dari semuanya adalah komponen dari pedang sungai Luo, yang terbuat dari kompas, dan 9 pedang yang sakti. Setelah semua pedang suci diintegrasikan ke dalam kompas, itu bisa menjadi sungai pedang tanpa batas, dan itu sangat luar biasa. Jika semua 9 pedang digabung menjadi satu, kekuatannya bahkan lebih hebat. Itu adalah harta jenis domain, tetapi memiliki kekuatan menyerang dari harta karun sejati. Kompas itu sendiri sudah menjadi jenis domain harta karun biasa, kekuatannya dapat ditingkatkan dengan satu penggabungan pedang. Semakin banyak pedang suci di dalam kompas, semakin kuat kompas itu. Itu akan mencapai status sempurna setelah semua pedang sakti bergabung dengannya. Itu benar-benar harta yang luar biasa. Terakhir kali kompas muncul dengan sendirinya, hanya membawa satu pedang hitam. Pedang sakti dari pedang sungai Luo, di mana kita menemukannya? Ksatria 100 rakun bertanya, di mana kita? Saat ksatria alam semesta lainnya berbicara, ksatria alam semesta ungu logam berkata, itu adalah harta sejati pedang hitam yang diperoleh dua binatang luar angkasa. Aku telah melihat foto-foto pedang sungai Luo, dan pedang hitam yang baru saja kita lihat persis sama dengan pedang yang ada di foto. Ksatria rakun hitam terkejut, pergi, beritahu aliansi kami. Ksatria ungu logam itu bertegelombang. Tentu. Ksatria 100 rakun mengangguk. Banyak makhluk tertinggi, yang memasuki bintang-bintang asli telah meninggalkan klon mereka dengan ras mereka sendiri. Tetapi ada juga beberapa yang meninggalkan tubuh asli mereka. Klon dapat mengirim pesan sederhana, tetapi mereka tidak mampu menangani masalah-masalah penting. Klon aku telah memasuki pusat aliansi kami. Seorang master alam semesta menemui aku, gumam Ksatria 100 rakun. Setelah beberapa saat, aku sudah memberitahu Master Semesta apa yang terjadi, dan aku meniru bentuk pedang hitam menggunakan pikiranku.
Master alam semesta yang aku ajak bicara memastikan, bahwa itu memang komponen dari pedang Sungai Luo. Ada beberapa harta karun sejati, dan hampir mustahil untuk memiliki harta karun sejati, dengan pola yang sama dan terwujud pada bintang-bintang asli, dalam periode waktu yang singkat, itu harus menjadi pedang suci dari pedang Sungai Luo. Master semesta meminta kita untuk tidak mengambil tindakan apapun. Dia telah mengatakan pada beberapa master semesta yang paling dekat dengan bintang asli ini dan Full Mo Master untuk datang ke sini. Dan dia telah menandai kontribusi kami. Ksatria 100 Rakun memandangi teman-temannya, dan mereka semua tersenyum. Aliansi Teritorial Utara segera mengatur makhluk-makhluk hebat, untuk pergi ke bintang asli tempat Luo Feng menginap. Di dalam alam semesta virtual, di bar udara terbuka, banyak ksatria alam semesta dari kota aliasi Hong berkumpul. Hampir semua makhluk besar yang memasuki bintang asli meninggalkan klon, dan mereka menggunakannya untuk terhubung ke alam semesta virtual. Ini adalah cara mereka menyampaikan informasi. Harta karun sejati lainnya muncul. Lihat, aku melihatnya sendiri. Harta apa yang sebenarnya? Kemarilah dan lihat, di bintang asli mana. Semua orang tertarik dengan apa yang terjadi pada bintang asli. Lihat, ini adalah fotonya. Seorang wanita berkepala botak, bermata emas dengan rambut di tubuhnya, menunjukkan kepada semua orang sebuah foto. Harta karun sejati ini muncul dari rawa. Sayangnya, aku datang terlambat, dan harta yang sebenarnya ditangkap oleh dua makhluk besar, dari aliansi binatang ruang angkasa. Harta karun sejati, sayang sekali, kamu tidak bisa mendapatkan harta karun sejati bahkan tepat di depan kamu, dan yang lebih buruk, itu diambil oleh aliansi binatang ruang angkasa. Apa yang bisa aku lakukan, kata ksatria alam semesta berkepala botak. Kedua makhluk besar dari aliansi binatang ruang angkasa, memiliki tubuh yang sakti sekitar 6.000 mil panjangnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku masih bisa mendapatkannya kembali? Bahkan Master Semesta akan kesulitan menghadapi tubuh raksasa seperti itu. Bukankah ini pedang sakti dari pedang Sungai Luo? Ya, itu adalah pedang sakti dari pedang Sungai Luo. Semua orang senang. Sementara itu, Luo Feng berjalan menuju bar terbuka. Aneh sekali, pikirnya, barang berharga pada bintang asli telah mengakui aku sebagai masternya, tetapi masih belum mengirimi aku informasi apapun. Luo Feng bingung, dan dengan demikian dia terhubung ke alam semesta virtual, dan datang ke tempat di mana makhluk besar aliansi Hong berbagi informasi. Dia ingin bertanya kepada beberapa temannya tentang hal itu. Kesatria Guangzhou, tergelombang Luo Feng ketika melihat kesatria Guangzhou. Guangzhou berbalik ke arahnya dan berseri-seri. Sungai Pedang, Luo Feng berjalan ke arahnya, tersenyum. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening saat sedang menarik perhatiannya. Itu dia, Luo Feng mengenali ksatria alam semesta botak itu. Itu adalah salah satu dari dua ksatria alam semesta dari aliansi Hong yang telah menyerangnya. Ketika pikiran Luo Feng masih berada di alam semesta virtual, tiga makhluk besar berkumpul di hutan di bawah portal pusaran air, di bintang asli tempat Luo Feng tinggal. Kami tiba di sini secepat mungkin di bawah perintah aliansi kami, kata salah satu dari mereka. Sepertinya kita yang pertama datang. Ya, jawab yang lain. Begitu binatang buas ruang angkasa itu mengetahui bahwa pedang hitam yang sakti adalah bagian dari pedang Sungai Luo, mereka semua akan bergegas ke portal pusaran air itu. Jika mereka berhasil, mereka dapat melakukan teleportasi dan transportasi negara dewa, dan kita tidak bisa menangkap mereka lagi. Kita harus menjaga tempat ini dan menghentikan mereka dari melakukan itu. Jadi, kita tunggu saja di sini. Ucap yang ketiga berkata dengan suara berat. Akan ada sekelompok master semesta yang tiba di sini, dan Full Mo Master juga mungkin tiba. Itu hanya pedang sakti dari pedang Sungai Luo. Menurut kamu, berapa banyak poin kontribusi yang bisa kami hasilkan? Menurut pendapat aku, Kesatria Wang Jia dapat menjaga tempat ini sementara Kesatria Bei Feng dan aku menyerangnya terlebih dahulu. Kesatria Bei Feng dan aku bersama-sama bisa membunuh makhluk luar angkasa itu. Terus kenapa kamu masih ragu-ragu? Kata yang dengan suara rendah dan dalam. Master semesta lain akan segera tiba. Apakah kamu di atas kapal, Kesatria Bei Feng? Baik, aku juga ikut, tetapi ingat, jika kita mendapatkan pedang yang sakti, kita perlu membagi poin kontribusi secara adil di antara kita bertiga. Tentu saja, mereka saling memandang dan tersenyum. Dua makhluk itu kemudian terbang di langit. Salah satunya setinggi sekitar 100 kaki.
Dia adalah makhluk menjijikkan dengan 3 tanduk di kepala dan matanya seperti elang. Dia memiliki lengan yang tebal dan kokoh, dan dia memegang tombak kuno dengan 3 noda darah di ujungnya. Adapun yang satunya, tingginya sekitar 30 kaki dan seluruhnya diselimuti jubah hitam. Bahkan wajahnya ditutupi oleh topeng hitam. Ksatria Beifeng, kamu dapat menyerang jiwanya terlebih dahulu, kata ksatria bertanduk 3 memegang tombak kuno. Jika kamu tidak dapat membunuh mereka secara langsung, kamu dapat memengaruhi mereka. Kemudian aku akan terlibat pertempuran jarak dekat dengan mereka dengan tubuh suci aku yang terbakar, teknik pamungkas aku, dan tombak darah aku. Bahkan jika makhluk luar angkasa mengenakan baju besi harta karun biasa, serangan hebatku bisa menyaingi itu dari Master Semesta. Armor mereka mungkin hanya bisa melemahkan serangan ke 1/1000 atau bahkan 1/100. Tombak darah Ki kamu adalah harta karun sejati yang berkuasa, kata Ksatria Beifeng, tersenyum di balik topeng hitam dan jubah hitamnya. Kami pasti akan berhasil. Pemimpin Istana Darah Ki adalah penguasa semesta yang terkenal di aliansi wilayah utara. Dia memiliki 3 harta sejati, dan senjata yang dia gunakan untuk pertempuran jarak dekat adalah harta sejati senior. Bersama dengan teknik tempur jarak dekatnya, dia bahkan bisa bertarung dengan Master Semesta untuk waktu yang singkat. Begitu dia menyerang dengan kekuatan penuh, itu akan melampaui batas harta sejati yang biasa. Dalam batas itu, bentuk ketiga dari armor harta karun sejati yang biasa bisa melemahkan serangan material sebesar 99,99%. Namun, begitu serangan melampaui batas harta yang sebenarnya, fungsinya akan menurun tajam, dan hanya bisa melemahkannya menjadi 1/1000, 1/100, 1/10. Bahkan mungkin pecah, itulah sebabnya harta karun biasa, akan diremehkan oleh Master Semesta. Meskipun mereka memiliki tubuh suci yang lebih besar, aku dapat membunuh mereka dengan tombak darah Ki aku dengan menyerang mereka beberapa kali. Pemimpin Istana Darah Ki mentransmisikan suara, sambil terbang dengan kecepatan tinggi. Ksatria Beifeng, gunakan saja serangan jiwamu untuk menghentikan mereka melarikan diri. Aku mendengar bahwa binatang bertanduk emas memiliki harta sejati sebuah sayap. Serahkan saja padaku. Ksatria Beifeng dan pemimpin Istana Darah Ki berlari ke arah Luo Feng seperti 2 kilatan cahaya. Luo Feng adalah orang pertama yang tiba di tempat, di mana pedang hitam itu ditemukan oleh dirinya, sehingga aliansi wilayah utara dengan cepat memperkirakan bahwa Luo Feng harus tinggal di daerah yang dekat dengan tempat muncul tombak hitam tersebut. Itulah bagaimana Ksatria Beifeng dan pemimpin Istana Darah Ki tahu, kemana mereka harus pergi. Sementara itu di dalam jagat maya, Luo Feng memandang ksatria alam semesta botak di kejauhan, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia, salah satu dari 2 ksatria alam semesta dari aliansi Hong, yang bertempur melawan kita untuk yang berharga. Pada saat yang sama, sekelompok besar ksatria alam semesta berkumpul di sekitar ksatria alam semesta yang botak itu. Mereka tampaknya terlibat dalam percakapan yang menyenangkan. Luo Feng mendengarkan, dan mendengar setiap kata yang dikatakan. Pedang Sungai Luo, pedang sakti dari pedang Sungai Luo. Rumor mengatakan bahwa kompas dari pedang Sungai Luo diperoleh oleh Master Semesta dari aliansi Cincin Duri. Master Semesta itu, dia pasti sangat ingin mendapatkan pedang lain, dan akan bersedia untuk mendapatkan pedang dengan biaya yang sangat tinggi. Itu tampak seperti harta sejati yang biasa, tetapi setidaknya sama berharganya dengan harta sejati senior. Betul, pedang Sungai Luo akan menjadi sempurna hanya ketika semua pedang berkumpul, dan selama ada satu pedang yang bersembunyi bersama kami, aliansi Hong, aliansi Duri Cincin akan mendapatkannya kembali. Sayang sekali, 2 makhluk luar angkasa itu mengerti. Pedang sakti dari Sungai Blade Luo, pikir Luo Feng terkejut, diambil oleh 2 binatang antariksa. Sayangnya, aku terlambat, kata ksatria semesta botak. Dia menggelengkan kepalanya. Gambar pedang hitam masih mengambang di depannya. Kalau tidak, aku akan mendapatkan pedang yang sakti. Luo Feng pun merasa kagum. Ya Tuhan, pedang suci hitam yang dia dapatkan adalah pedang suci dari Sungai Luo. Luo Feng menyadari kekuatan dan kekuatannya berdasarkan beberapa deskripsi singkat, itu adalah harta karun sejati tipe paling atas, dan memiliki kekuatan menyerang dari harta karun sejati puncak, setidaknya itu sama berharganya dengan Sungai 1000 harta, setelah semua pedang menyatu dengan kompas. Sebuah suara datang dari jauh. Cepat, beritahu kami di mana pedang suci itu muncul pertama kali. Iya benar, beritahu kami sekarang.
Kami akan berada di sana sesegera mungkin. Kita bisa membunuh makhluk buas ruang angkasa itu, dan mengumpulkan pedang suci. Setelah itu aliansi cincin duri akan bersedia membayar mahal untuk itu. Kami juga bisa memberikannya kepada aliansi kami, dan itu pasti akan memberi kami banyak poin kontribusi. Aku harus melarikan diri. Luo Feng berpikir, tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang dalam bahaya besar. Sungai Pedang, kata kesatria Kuang Zhou dan berlari ke arahnya. Aku memiliki beberapa masalah untuk diatasi sekarang, kesatria Kuang Zhou, kata Luo Feng. Nanti aku hubungi lagi. Luo Feng kemudian menghilang, yang membingungkan kesatria Kuang Zhou. Di hutan di bintang asli tempat Luo Feng tinggal. Cepat, kata Luo Feng memberikan perintah. Samudra terpencil Luo Feng dan binatang bertanduk emas segera berdiri. Banyak makhluk besar dari aliansi Hong akan segera berkumpul, katanya. Aku harus pergi sekarang, ras penjara. Aliansi Hong, dan aliansi teritorial utara semuanya melihat pedang hitam, ketika aku mendapatkan yang berharga. Makhluk-makhluk besar dari aliansi Hong kini telah mulai berkumpul. Mereka mungkin tidak punya cukup waktu untuk menghentikan aku, tetapi mereka yang berasal dari aliansi wilayah utara dan ras penjara, akan segera tiba di sini. Samudra jauh Luo Feng menyusut hingga 6 kaki, dan duduk di punggung binatang bertanduk emas. Menyelamatkan diri adalah satu-satunya pilihannya saat ini. Binatang bertanduk emas sangat cepat, ketika harus melarikan diri, dan dia adalah yang terbaik dalam membela diri melawan bahaya. Binatang bertanduk emas menjadi 30 kaki panjangnya dan membuka sayapnya. Dia membakar kekuatan saktinya dan kemudian segera terbang. Di bawah kekuatan suci yang terbakar dan harta sejati sayap Siwu, dia meluncur seperti seberkas cahaya kemasan. Pada saat itu, dua master semesta pemimpin Istana Darah Qi dan kesatria Bei Feng dari aliansi wilayah utara, terbang ke arahnya. Bintang aslinya sangat besar, bepergian dengan kecepatan rendah, butuh hampir 1 jam untuk terbang dari portal pusaran air ke hutan tempat Luo Feng tinggal. Itu sebabnya pemimpin Istana Darah Qi dan kesatria Bei Feng belum ada di sana. Faktanya, makhluk-makhluk besar dari aliansi teritorial utara, sedang bergegas menuju bintang asli yang sedang ditempati Luo Feng. Termasuk Fumo Master, namun, bahkan Fumo Master harus terbang ke portal pusaran air perlahan. Setiap bintang asli identik, memiliki diameter 60 miliar mil. Bahkan seseorang yang terbang dengan kecepatan rendah, dia hanya bisa melakukan perjalanan 6 miliar mil dalam 1 jam, yang berarti akan memakan waktu lama, jika mereka jauh dari pusaran air. Makhluk-makhluk besar yang berkumpul bersama, oleh aliansi teritorial utara sudah bergegas ke sana secepat yang mereka bisa. Akhirnya, pemimpin Istana Darah Qi dan kesatria Bei Feng melihatnya. Lihat, itu adalah cahaya keemasan. Itu binatang bertanduk emas. Mereka berlomba menuju Luo Feng, dari pusaran air sementara Luo Feng bergegas ke pusaran air. Secara alami, mereka bisa saling bertemu di tengah jalan. Baik tubuh samudra jauh dan binatang bertanduk emas, melihat dua kilatan cahaya. Mereka mungkin beberapa makhluk besar dari ras lain, tetapi tidak mungkin mereka ada di sini untuk mengejarku. Bagaimana mungkin mereka secepat itu? Baiklah, aku akan lari ke bintang asli lain nanti. Binatang bertanduk emas terus terbang, dan dia terkadang berbalik untuk menjaga jarak dari dua jejak cahaya itu. Kedua kekuatan besar itu berbelok tajam dan mendekatinya. Tidak, mereka mengejar aku. Begitu Luo Feng menyadari bahwa mereka akan mengejarnya, dia mengenali mereka. Yang bertanduk 3, itu adalah pemimpin Istana Darah Qi dari aliansi teritorial utara, dan kesatria Bei Feng di sebelahnya. Luo Feng segera meletakkan tubuh samudra jauhnya kembali ke cincin dunianya. Pemimpin Istana Darah Qi dan kesatria Bei Feng adalah master semesta, dan mereka jauh dari penguasa semesta biasa. Secara umum, kesatria alam semesta yang mencapai tingkat tertinggi dalam pemahaman hukum, dan penciptaan teknik dan dapat menyaingi sebagian besar penguasa alam semesta yang biasa-biasa saja, dianggap sebagai master semesta. Namun, penguasa alam semesta yang memiliki harta sejati yang biasa, dan mereka yang memiliki harta senior berada pada level yang sangat berbeda. Selain itu, master semesta manusia berbeda dari master semesta yang merupakan bentuk kehidupan khusus, dengan tingkat gen kehidupan 8.000 kali. Adapun pemimpin Istana Darah Qi, ia memiliki harta sejati senior. Dan kesatria Bei Feng adalah master semesta yang mahir dalam serangan jiwa. Binatang luar angkasa, kata suara lembut, tidak mungkin kamu bisa lari. Suara yang dalam segera ditambahkan, berikan kepada kami pedang itu.
Pemimpin Istana Darah Qi dan Kesatria Bei Feng, diketahui tidak bisa dianggap enteng. Luo Feng dengan cepat melambaikan sayap emasnya dan terbang ke arah lain. Aku tidak berharap akan ditemukan secepat ini, gumam Lu Feng. Portal pusaran air keluar sepertinya sudah ditemukan. Jika aku pergi ke sana, aku akan masuk perangkap. Yah, aku akan pergi ke bintang asli lain melalui portal pusaran air lain. Pemimpin Istana Darah Qi dan Kesatria Bei Feng menatapnya dengan acuh tak acuh. Rupanya, semuanya ada di bawah kendali mereka. Sekarang giliranmu, kata pemimpin Istana Darah Qi. Bei Feng memandang Luo Feng di kejauhan. Matanya berbinar. Tiba-tiba, aliran waktu di sekitarnya berputar. Serangan jiwa yang tak terlihat segera menangkap binatang bertanduk emas dan menembus tubuhnya. Dengan cepat mulai mengkonsumsi kekuatan saktinya. Setiap bagian dari kekuatannya yang sakti berisi jejak jiwa, yang berarti Luo Feng akan hancur jika dia terkikis. Seketika itu juga, kekuatan Mutiara mengeluarkan benang yang tak terhitung jumlahnya, dan menghubungkan seluruh tubuh yang sakti secara instan. Erosi jiwa menyerang jiwanya, namun, Luo Feng memiliki kemauan kuat selain menara Mutiara untuk menjaganya. Erosi jiwa tidak bisa memengaruhi Luo Feng sama sekali. Kesatria Bei Feng memandang dengan puas pada binatang bertanduk emas, terbang ke satu arah dan melambat karena perlawanan. Dia mentransmisikan suaranya ke pemimpin Istana Darah Qi. Kurasa aku tidak berhasil menggerus jiwanya, katanya, tapi dia pasti terpengaruh ketika dia mencoba membela diri dari serangan jiwaku. Sekarang, giliran kamu, hahaha, tunggu dan lihat saja, kata pemimpin Istana Darah Qi. Dia menyerang binatang bertanduk emas seperti kilatan cahaya. Kesatria Bei Feng mengikutinya. Binatang bertanduk emas. Pemimpin Istana Darah Qi memanggil ketika dia mengangkat tombak kuno di tangannya. 3 noda darah di ujungnya, bercahaya dengan ukiran hukum berdarah, yang tak terhitung jumlahnya. Pemimpin Istana Darah Qi memancarkan energi berdarah. Matanya memerah, dan dia dengan cepat menekan ke arah binatang bertanduk emas. Berhenti, pemimpin Istana Darah Qi menggeram dan membakar kekuatan saktinya. Pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan suci dimasukkan ke dalam tombaknya. Dia mengayunkan tombaknya dengan keras. Tombak itu menusuk ke arah binatang bertanduk emas, yang baru saja menyadarinya dan mencoba menutup sayapnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tombak itu begitu kuat sehingga ruang yang dilewatinya dipelintir dengan jahat, dan membentuk gelombang ruang yang terlihat. Itu menusuk sayap binatang bertanduk emas. Senjata ini sangat kuat. Binatang bertanduk emas memantul di bawah kekuatan gelombang kejut. Sepertinya dia ditabrak planet. Cepat, jangan biarkan dia melarikan diri, kata pemimpin Istana Darah Qi. Kesatria Bei Feng dan Kesatria Darah Qi mengejar binatang bertanduk emas. Sangat kuat, binatang bertanduk emas berpikir setelah ledakan itu. Dia bisa merasakan sejauh mana cederanya. Aku pura-pura terpengaruh karena aku ingin menguji kekuatan tombak yang hebat itu. Tidak heran itu sangat terkenal. Bahkan sayap siwu aku tidak membantu untuk menolaknya. Luo Feng sudah tahu bahwa semakin kuat serangan itu, semakin tidak berguna baju besi harta karun biasa akan menentangnya. Sayap siwu adalah harta karun sejati. Meskipun sayap dapat digunakan sebagai perisai, bagaimanapun, lebih rendah dari jenis armor harta sejati. Luo Feng berspekulasi bahwa sayap siwu hanya melemahkan serangan hingga setengahnya, sementara armor angkatan melemahkannya sebesar 99,99%. Bersama-sama, binatang bertanduk emas memiliki kekuatan ke-20.000 dari tombak Darah Qi. Itu seperti latihan, kata Luo Feng. Kekuatan masih memasuki tubuh suci aku setelah menembus sayap siwu, dan armor angkatan sampai dimusnahkan oleh tubuh suci aku sepenuhnya. Luo Feng terkejut. Bagaimanapun, aku masih terluka. Meskipun luka itu bukan apa-apa karena tubuh yang besar dan sakti, binatang bertanduk emas telah terluka. Luo Feng masih terkejut. Jika bukan karena armor angkatan, jika dia hanya mengenakan armor harta karun biasa, dia hanya bisa mengendalikan bentuk kedua. Jika itu yang terjadi, itu akan beruntung jika baju besi itu bisa melemahkan serangan menjadi 1/10 kekuatan aslinya. 1-20,000 dibandingkan dengan 1/10, perbedaan 2000 kali. Itu berarti bahwa jika seseorang lebih dari 1000 kali lebih kuat dari yang lain, dia dapat memusnahkan musuhnya, dengan satu gerakan tanpa mengkonsumsi energi. Misalnya, ketika seorang kaisar puncak ingin membunuh seorang pejuang yang abadi, ia dapat dengan mudah melakukannya tanpa mengkonsumsi kekuatan saktinya.
Apa, mengapa kekuatannya masih begitu kuat, kata pemimpin Istana Darah Ki. Dia terkejut, bahkan jika dia menggunakan bentuk ketiga dari armor harta karun yang biasa, dia bisa, paling banyak, hanya melemahkan kekuatan sebesar 99%. Aku melakukan teknik pamungkas aku dengan mengonsumsi hampir 1000 kali tubuh sakti aku, dan menggunakan tombak darah Ki. Dia seharusnya terluka parah. Binatang bertanduk emas melambaikan sayapnya dan mempercepat pelariannya. Terlalu cepat, kata pemimpin Istana Darah Ki. Kesatria Bei Feng, cepat. Hentikan dia, serahkan padaku, Kesatria Bei Feng berkata sambil menatap binatang bertanduk emas. Dia melakukan serangan jiwanya lagi, mencoba untuk mempengaruhi binatang bertanduk emas. Namun, alih-alih melambat, binatang bertanduk emas terus melaju kencang, hampir mengenai kecepatan cahaya. Dia tidak terpengaruh. Kesatria Bei Feng kagum. Kami telah ditipu, kata pemimpin Istana Darah Ki, mentransmisikan suaranya. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia dengan sengaja menahan seranganku untuk menunjukkan kekuatan pertahanannya yang sangat besar. Bajingan tikus, dia menghinaku, menghina aku. Hentikan dia, Kesatria Bei Feng. Aku akan mengajarinya konsekuensi untuk penghinaan terhadap aku. Pemimpin Istana Darah Ki meraung dengan suara serak. Matanya berkilau karena haus darah. Sejak mendapatkan tombak darah Ki-nya, dia menjadi semakin ganas. Dia biasanya bisa mengendalikannya, tetapi ketika dipicu, dia kadang-kadang akan menjadi gila, dan dia adalah yang paling menakutkan ketika dia menjadi gila. Kesatria Bei Feng memandang binatang bertanduk emas dari jauh dan melambaikan tangannya. 30.000 belati pedang muncul dan terbang menuju binatang bertanduk emas. Itu adalah kekuatan spiritual yang benar-benar dimiliki harta Kesatria Bei Feng, dan sebagai orang yang mahir dalam serangan jiwa, dia juga pandai menggunakan senjata spiritual. Bahkan kecepatan makhluk luar biasa tidak dapat dibandingkan dengan senjata kekuatan spiritual. Senjata spiritual terus mendekat. Setelah beberapa saat, mereka mengepung Luo Feng. Tidak, kata binatang bertanduk emas. Dia tahu dia dalam kesulitan ketika dia melihat puluhan ribu bayangan terbang ke arahnya. Tutup sayap, perintah Lu Feng. Binatang bertanduk emas membuka sayap emasnya. Segera tumbuh lebih besar dan memblokir sebagian besar belati hitam. Beberapa dari mereka menembus perut binatang bertanduk emas dan terus memukul tubuhnya. Tubuh binatang bertanduk emas melambat tajam saat Kesatria Bei Feng dan pemimpin Istana Darah Ki mendekat. Sialan kalian berdua, masih mengejar, katanya. Aku memiliki armor angkatan untuk melindungi aku. Mereka benar-benar berpikir mereka bisa menyakitiku. Aku pura-pura terpengaruh oleh serangan jiwa karena aku ingin merasakan kekuatan tombak darah Ki yang legendaris. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melukai aku. Kamu ingin menghentikanku dengan menggunakan senjata kekuatan spiritual, katanya. Jika aku menggunakan cermin aurora benang emas, itu akan memiliki kekuatan perlawanan yang jauh lebih kuat daripada senjata kekuatan spiritual kamu. Tubuh binatang bertanduk emas melihat ke belakang dengan dingin. Dia bahkan tidak menganggap pemimpin Istana Darah Ki dan Kesatria Bei Feng sebagai ancaman. Meskipun dia jauh lebih rendah ketika datang untuk menyerang dengan kekuatan yang besar, armor pasukannya dan orang sakti yang besar bisa membuat Kesatria Bei Feng dan keputusasaan pemimpin Istana Ki. Dia hanya ingin menguji kekuatan tombak darah Ki, dan sekarang dia pergi. Bagaimanapun, aku harus menyingkirkan mereka berdua, pikirnya. Kalau tidak, rencanaku akan gagal. Aku akan memberi mereka pelajaran terlebih dahulu. Tubuh binatang bertanduk emas menggeram dan melambaikan sayapnya. Dia berbalik dan berlari ke Kesatria Bei Feng dan pemimpin Istana Darah Ki. Pemimpin Istana Darah Ki sangat senang melihat ini, dan dia berteriak, si hewan tanduk emas bodoh itu ingin mati, aku dengan senang hati akan memuaskan keinginannya. Pemimpin Istana Darah Ki membakar tubuh saktinya, dan berlari menuju tubuh binatang bertanduk emas. Sayap binatang bertanduk emas menyerang seperti pedang. Cahaya berdarah melintas di mata pemimpin Istana Darah Ki, dan tombak darah Ki-nya ditutupi dengan cahaya berdarah juga. Dia benar-benar sudah gila, itu seperti dua bintang yang saling memukul. Ruang terasa bergetar, tubuh binatang bertanduk emas bentrok melawan pemimpin Istana Darah Ki dengan sayap tajamnya, lagi dan lagi, sementara pemimpin Istana Darah Ki terus menghindarinya. Pada saat yang sama, dia memegang tombaknya tanpa henti. Cara dia memegang tombaknya aneh. Itu berjalan lebih cepat, dan tubuh saktinya menjadi semakin kuat.
Mereka saling bertarung sengit selama beberapa detik. Pemimpin Istana Darah Qi mundur dulu. Cahaya berdarah di matanya sudah menghilang, dan dia tidak seburuk sebelumnya. Apa yang terjadi, Qi Darah? Kesatria Bei Feng bertanya saat dia terbang ke arahnya. Bahkan teknik pamungkasmu tidak bekerja. 13 tombak, kamu menggunakan teknik khusus yang terkandung dalam tombak darah Qi dan tubuh suci yang terbakar. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu perlu membakar lebih banyak, dan lebih banyak lagi tubuh sakti kamu, dan beberapa master semesta dapat menahan 13 tombak. 13 tombak, saat tombak menyerang pertama kali, tombak itu hanya memakan 1/1000 tubuh yang sakti, tetapi semakin banyak yang diserang, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Dan setelah tombak menyerang 13 kali, ia mengkonsumsi 9% tubuhnya yang sakti. Apa? Mata pemimpin darah Qi berkobar karena kaget dan marah. Mustahil, aku kehilangan 9% dari tubuh aku yang sakti tetapi masih tidak dapat melemahkan kekuatannya. Kesatria Bei Feng dan pemimpin Istana Darah Qi memelototi binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas menatap balik ke arah mereka dan menggeram. Pada saat yang sama, aurora benang emas yang kuat menyelimuti ratusan juta mil persegi di sekitar mereka. Kesatria Bei Feng dan pemimpin Istana Darah Qi benar-benar terjebak. Ini jenis domain yang berharga. Tubuh binatang bertanduk emas melambaikan sayapnya, dan terbang menjauh dari aurora benang emas, yang tak berujung dan bergumam, pelajaran diajarkan. Harus pergi sekarang. Untuk apa nilainya? Pemimpin Istana Darah Qi ini sangat mengesankan. Dia dapat mengkonsumsi 1/10 dari tubuh aku yang sakti, bahkan dengan armor angkatan aku yang melindungi aku. Jika aku adalah penguasa alam semesta yang berukuran lebih kecil, aku mungkin telah dimusnahkan. Di langit di atas dataran, pemimpin Istana Darah Qi dan Kesatria Bei Feng saling menatap dengan ketakutan. Mengesankan, kata Kesatria Bei Feng dengan suara lembutnya. Makhluk luar biasa dari aliansi binatang ruang angkasa, harus memiliki harta jenis domain dan harta sejati jenis terbang. Adapun armor yang dia gunakan, itu pasti harta karun sejati senior. Iya benar, itu harus menjadi harta sejati senior, dan bentuk ketiga telah dipicu, kata pemimpin Istana Darah Qi dengan suara yang dalam. Jika itu hanya harta sejati yang biasa, dia tidak akan bertahan melawan tombak darah Qi aku, dengan begitu mudah. Mereka bertukar kontak mata, karena mereka dalam masalah sekarang. Harta sejati senior dalam bentuk ketiganya, bersama dengan tubuh suci yang sangat besar itu, ini adalah kombinasi yang bisa membuat master alam semesta bergetar. Semakin kuat makhluk agungnya, semakin merendahkannya untuk jatuh. Sulit bagi penguasa alam semesta untuk mati, karena bahkan jika mereka tidak bisa bertarung melawan musuh-musuh mereka, mereka masih bisa melarikan diri, dan bagi mereka yang memiliki baju besi harta karun senior, yang mampu melemahkan kekuatan serangan sebesar 99,99%, itu hampir mustahil untuk membunuh mereka, terutama jika mereka juga memiliki tubuh suci yang sangat besar. Kecuali, tentu saja, kesenjangan kekuatan itu signifikan, atau mereka diserang oleh penguasa alam semesta, atau penguasa alam semesta yang merupakan bentuk kehidupan khusus. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, Kesatria Bei Feng melanjutkan dengan suaranya yang lembut. Selain itu, dia diberitahu tentang apa yang baru saja terjadi. Pengaturan kami mungkin tidak berfungsi lagi. Apa yang harus kita lakukan, lalu? Tanya pemimpin Istana Darah Qi. Pertama-tama, kita tidak bisa mengakui bahwa kita bertarung dengan binatang bertanduk emas, kata Kesatria Bei Feng. Tidak ada makhluk besar melihat kita, dan tidak ada yang akan tahu jika kita tidak memberitahu siapapun. Kedua, kami akan mengikuti perintah dari aliansi kami. Seorang master semesta sedang mengatur, dan ada anggota aliansi kami yang dikirim ke portal pusaran air, dekat dengan tempat kelahiran pedang sakti itu. Fumo Master akan datang ke sini sendiri nanti, dan binatang bertanduk emas tidak akan bisa melarikan diri. Pemimpin Istana Darah Qi mengangguk. Aliansi Teritorial Utara adalah salah satu kekuatan terkuat di alam semesta, dan hanya sedikit yang bisa lolos dari blokade. Di dalam hutan kuno di bintang aslinya, binatang bertanduk emas bersembunyi. Matanya berbinar cemas. Apa yang harus kita lakukan? Paket asli tidak akan berfungsi sekarang. Luo Feng sudah tahu tentang pedang suci dari Sungai Luo di dunia maya sebelumnya. Dia memutuskan untuk berlari setelah itu, dan dia memilih untuk lari ke portal pusaran air. Berdasarkan rencana awal Luo Feng,
dia akan terbang ke portal pusaran air terlebih dahulu, dan ketika dia hampir tiba, dia akan sementara waktu memisahkan tubuh binatang bertanduk emas, Mosa, dan tubuh samudra jauh. Binatang bertanduk emas akan memindahkan semua barang berharga ke tubuh Mosa, yang akan membawa tubuh samudra jauh, dan bersembunyi dengan menyamarkan dirinya sebagai lumpur. Kemudian binatang bertanduk emas, akan mencoba melewati portal pusaran air. Jika dia berhasil, tubuh Mosa akan mengikuti. Jika dia gagal, dia akan hancur sendiri. Pada saat yang sama, tubuh penduduk asli Luo Feng akan mencari bantuan master dari pemimpin kota kekacauan primal melalui alam semesta virtual. Portal pusaran air adalah yang terdekat dengan wilayah manusia. Setelah pemimpin kota kekacauan primal tiba, dia bisa mengambil Luo Feng dengan kekuatannya. Rencana itu mungkin sederhana, tetapi juga langsung dan efisien. Namun, pertarungan antara pemimpin Istana Darah Qi dan Kesatria Bei Feng telah membuat Luo Feng berubah pikiran. Mereka berdua terbang ke sini untuk mencari aku, pikir Luo Feng, yang berarti aliansi teritorial utara itu cepat. Mungkin Ksatria alam semesta dari aliansi teritorial utara, mengenali pedang itu ketika meluncurkan dirinya. Dia bisa berspekulasi dari pertarungannya dengan pemimpin Istana Darah Qi dan Kesatria Bei Feng, bahwa aliansi teritorial utara, telah mengatur hal ini sejak lama. Master semesta dari aliansi teritorial utara sekarang sedang dalam perjalanan, dan dia mungkin tiba lebih cepat dari pemimpin kota kekacauan primal. Akan menjadi pembantaian jika aku mencoba lari ke portal pusaran air sekarang, kata Luo Feng. Aku tidak nyaman dengan rencana ini, tapi apa yang harus aku lakukan, kalau begitu? Haruskah aku pergi ke portal pusaran air lainnya? Ada 10.081 portal pusaran air pada satu bintang asli, dan masing-masing berjarak ratusan juta mil dari satu sama lain. Biasanya dibutuhkan lebih dari setengah jam, untuk terbang dari satu portal ke portal lainnya. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk terbang, dari portal pusaran air yang paling dekat dengannya. Jika pengaturan yang dibuat oleh aliansi teritorial utara sangat teliti seperti yang aku duga, mungkin akan ada penjaga di portal pusaran air yang paling dekat dengan tempat kemunculan pedang dewa. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika aku pergi ke sana, itu akan menjebak dirinya sendiri. Berbahaya baginya untuk pergi ke salah satu portal pusaran air yang menghubungkan dunia luar, berapapun jaraknya. Terbang ke portal pusaran air di kejauhan adalah mustahil. Master alam semesta akan tiba pada saat ia membuatnya di sana. Master alam semesta bisa mengendalikan ruang dan waktu, dan dia bisa menekan musuh-musuhnya, bahkan meskipun musuhnya jauh dari mereka. Bagaimana dengan teknik warisan tubuh Mosa, replikasi, gumam Lu Feng. Tapi Luo Feng menggelengkan kepalanya lagi. Tubuh Mosa berasal dari salah satu ras biasa, dan teknik yang diwariskan hanyalah teknik tingkat rendah. Meskipun aneh dan unik, itu bisa dikalahkan. Aliansi teritorial utara adalah salah satu dari 9 kekuatan teratas di alam semesta, dan setelah selesai mengaturnya, hampir mustahil bagi Luo Feng untuk dapat pergi melarikan diri. Aku harus menoleh ke guruku sekarang, Luo Feng menyimpulkan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.